Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mata kuliah Pemahaman Lintas Budaya, kami kelompok 9 akan menyampaikan topik tentang sistem pendidikan di negara Cina. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Cina merupakan negara yang memandang pendidikan sebagai suatu hal yang penting. Untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan di Cina, maka simaklah penjelasan berikut. Perkenalkan, nama saya Nelly Septiana Dewi. Di sini saya akan memaparkan materi pertama. Pendidikan merupakan jendela ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan setiap orang. Setiap negara memiliki sistem untuk memajukan para pelajarnya agar memiliki ilmu dan daya saing yang kuat di bidangnya. Salah satunya negara Cina, atau sering disebut sebagai negeri tirai bambu. Cina dikenal sebagai negara terbesar di benua Asia dan terbesar ketiga di dunia. Selain itu, negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Pendidikan tinggi di Cina dimulai dengan membangun sebuah universitas bernama Shanghai Jiaotong University pada tahun 1896. Universitas ini terletak di Suqianghui, Cina, pada tahun 1949. Sistem pendidikan tinggi di Cina berubah dan berkembang dengan sistem yang lebih modern. Sistem pendidikan modern ini dianut dari budaya Universitas Barat dengan menyamakan kurikulum mereka seperti di negara Amerika, Inggris, Kanada, Australia, Korea Selatan, Jepang, Thailand, India, dan lainnya. Sistem ini juga disebut sebagai sistem studi komparatif karena memiliki kesetaraan dengan sistem pendidikan internasional. Hasilnya, sistem ini berhasil membawa para pelajar di Cina dan semua golongan pendidikan memiliki ilmu dan wawasan yang luas mengenai aspek kehidupan seperti budaya, sosial, dan ekonomi dunia yang dinamis. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, nomor presensi 42 dengan NIM 126 210 203 126. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua. Pada tahun 1950-an, pendidikan Cina mengalami reorganisasi dan kembali lagi ke sistem pendidikan yang semakin modern dan sesuai dengan standar pendidikan dunia saat itu. Negara Cina memiliki 7 dialek bahasa utama. Namun, bahasa Mandarin menjadi bahasa yang paling banyak digunakan. Bahasa Mandarin ditulis dalam 2 bentuk, yaitu tradisional dan karakter yang simpel. Dalam aspek agama, pada awalnya negara ini menganut three teaching atau 3 pengajaran, yaitu Buddha, Tao, dan Konghucu. Namun, seiring perjalanan waktu yang semakin modern, beberapa agama pendatang seperti Katolik, Protestan, dan Islam masuk ke Cina. Tujuan pendidikan nasional Cina yaitu mempersiapkan para pelajar untuk mengembangkan diri secara moral, intelektual, dan fisik yang sesuai dengan bidang yang diminati dan akan menjadi pekerjaan pelajar di masa depan. Baik, saya Isnaini Suryaningsih, NIM 1262102020076. Di sini saya akan melanjutkan poin 3, yaitu Cina memiliki struktur dan durasi pendidikan yang hampir sama dengan di Indonesia. Pendidikan anak usia dini atau PAUD dengan durasi 3 tahun, sekolah dasar atau SD 6 tahun, sekolah menengah pertama atau SMP 3 tahun, sekolah menengah atas atau SMA 3 tahun, pendidikan akademi atau D3 2-3 tahun, pendidikan jurusan teknik 4 tahun, sarjana atau S1 4 tahun,
pasca sarjana atau master, atau disebut juga dengan S2, 2-3 tahun, dan doktor atau S3, 3 tahun. Pendidikan di Cina terdiri dari 4 sektor, yaitu 1. Basic Education, 2. Technical atau Vocational Education, 3. Higher Education, 4. Adult Education. Ada pula pendidikan prasekolah bagi anak balita atau di bawah 5 tahun, dengan menyuguhkan fasilitas yang dapat mengembangkan bakatnya sejak belia, seperti memberikan permainan yang dapat mengasah otak anak, olahraga, kegiatan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian, pola sistem manajemen pendidikan di China adalah tersentralisasi dengan masuk ke daerah-daerah kecil hingga ke pusat kota untuk memastikan bahwa pendidikan di negara tersebut tersebar secara merata. Tujuannya adalah pelajar dapat mengisi lowongan pekerjaan di Departemen Pendidikan dan Pemerintahan China. Demi menjamin lancarnya siklus administrasi, negara ini menyediakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab penuh terhadap bidang ini. Organisasi ini disebut Komisi Pendidikan Negara atau State Education Commission atau SEDC. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat kami kelompok 9 paparkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.